justru saya dianggap memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang nggak beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa agung hanya simpan saja. Jadi bekal ini, saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa agung. Berapa kali saya bersurat? Datang, tapi mereka tetap saja. Jadi ngomong kosong itu. Kata jaksa agung mau dia bereskan itu, jaksa-jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa peluru tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih keluarin lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang itu berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka dia ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah namanya Ahmad Bayhaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang pintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Biasanya yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Aslinya dari ketika mana saya melihat itu saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Lihat. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini Udah bukan lama, lagi ya? ditahan ya, sudah Dan lama. yang paling lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah? Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Ini jasa asli Pak Asli Jokowi. dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia gaya ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli, mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya. Jadi, oh ini yang Dian Sandi? Ya, ini bukan yang Bang Andi Aswan? Nanti ya saya tunjukkan yang bukan yang Bang Andi Aswan. Bukan scan ya, bukan jadi, scan asli ya. Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Yang mana nih Mas? Begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Aswan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang dari Dian katanya Sandi? asli? Nggak, itu saya nggak, dia harus jawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Apa dia mengatakan itu asli? Kenapa? Gini loh, Mas. Ini kan nggak masuk. Saya nanti Ini
question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Aswan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Artinya Ini Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. saya ambil ya. Bukan, Bang, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? Saya punya gambar sendiri. It's a very basic question. Kan gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Ya, ini scan yang asli. UGM asli ini ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soedi? Ada embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana? Scan-nya Dian Sandi ada nggak? Scan-nya ada nggak? Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan, betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan tidak menguasai. Saya tidak menguasai. Jadi Menyindir nih. bukan. Maksudnya harus ahli. Harus ada Kok langsung ke ahli sana? yang kompeten. Apalagi kalau bisa yang Prof, ya. tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Dumatno yang dibilang. Enggak, Yang saya dibilang ijazah Jokowi. Enggak. Di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak apa-apa. Memang bukan asli kan scanning. Iya, bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Tadi kan, Ya kan scanning. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Nggak, Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu karena minggu lalu dia sudah bilang ini aslinya. Iya. Ternyata bukan aslinya. Bukan asli just scanning. Persis saya. Kan bilang scanning Betul saya. loh. Saya bilang scanning. beranggapan. Ya kan? Saya beranggapan. Eksekutif saya bilang scanning. Ya saya bertanggung jawab. Saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya? Yang paling mantap gitu. Iya. Ternyata bukan. Nah sudah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang Habis waktunya udah itu saja. Itu tidak ada jawaban yang Oke, baik. pasti. Siap. yang Oke, luar biasa. saya di ujungnya saya mau mengatakan, mumpung Bapak Gayus nih yang terakhir ya, itu pengadilannya seperti apa? Yang nantinya akan melibatkan gitu ya, para ahli yang bisa bongkar-bongkar itu loh. Ini garis merahnya dada, ini watermarknya dada. Lah itu bagaimana dan kapan kurang lebih gitu loh. Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh kalau belum ini ya kita bikin jurnalnya, lalu keluarlah ijazah barunya. Itu usulan saya saja sebagai orang yang pernah ngajar dan pernah membimbing tesisnya Aiman Wicaksono. Saya mau mengatakan begini, badan arsip, apakah kita anggap mereka punya kapabilitas dan kompetensi seperti ini? Kalau kita sama-sama sepakat iya, ayo, setuju kan? Hasil itu akan mempengaruhi selanjutnya. Apakah gugatan Anda lanjut dan mereka ini misalnya menanggung akibatnya, ya kan? Atau ada kebesaran jiwa dengan mengatakan saya yang terbukti benar, Anda tidak. Karena apa? Saya mau terakhir nih, sebetulnya tadi nggak mau, saya udah sedikit lagi, saya mau mengatakan ijazah itu kok sulit sekali diperlihatkan. Padahal setiap kali kita wisuda itu gembira ria kita. Gaudiamus igitu Juventus, artinya bergembira. Kalau alumnus asli bisa nyanyi ini. Tunjukkanlah ijazahmu, bergembiralah, tunjukkanlah ijazahmu. Tapi nggak apa-apa juga. Kalau di Arsip Nasional nanti mau dilakukan, mudah-mudahan bisa kita lakukan segera supaya jangan sampai awal 2036 lah kalau begitu. Ada 8 penggunaan ijazah atau penampakan ijazah Jokowi. 1 ketika dia wali kota di Solo 2 kali. Kemudian DKI 1, Presiden 2, 5. Fotokopi legalisir ya, jangan bukan asli. 5 ya. Kemudian Fotokopi legalisir. Kemudian Dian Sandi. Kemudian Dirtipidum,
dan kemudian terakhir GPK, gelar perkara khusus. Insya Allah kita akan buktikan bahwa di antara 8 itu ada yang berbeda, terutama yang terakhir. Makanya yang terakhir itu kita berkatakan ini barang baru dibuat, ini barang baru disediakan. Begitu kita ribut, mana ini embosnya, dibikinlah embos-embosan. Mana ini watermarknya, dibikinlah watermarkan. Kita lihat ya, yang diupload Dian Sandi itu berbeda dengan apa yang ditunjukkan di gelar perkara khusus. Firm. Karena yang diupload Dian Sandi itu tidak terlihat watermarknya, tidak ada embosnya, oke? Dan itulah yang kemudian diambil dari Dirtipidum, dan itulah yang kemudian disampaikan kepada KPU. Sayangnya KPUD dan KPU itu tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keaslian ijazahnya. Jadi mereka cuma terima fotokopi legalisir, tapi tidak pernah ada peristiwa verifikasi. Kenapa saya tahu begitu? Karena Bonatua yang kemudian bersidang dan memenangkan kasus itu. Karena itulah sebenarnya, udahlah kalau kita mau jujur, ya kan? Ini seperti cloudy, seperti awan gelap yang kemudian berusaha terus menerus ditutupi, ya kan? Saya bisa jelaskan. Jadi itulah. Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral. Teman-teman, hari ini, belakangan ini jagat media sosial kembali diguncang oleh perdebatan panas yang membuat publik bertanya-tanya. Dan sebelum kita membahas, jangan lupa berikan komentar dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan setiap update terbaru dari channel Kabar Politik ini. Di satu sisi teman-teman, ruang sidang diwarnai ketegangan hebat soal pembuktian dokumen yang disebut-sebut sebagai ijazah asli, tapi kok malah hasil scanning tanpa watermark dan emboss. Sementara itu di sisi lain ada pertemuan mendadak selama 2 jam antara mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto yang memicu bola liar spekulasi di tengah masyarakat. Ada apa sebenarnya? Mari kita bedah bersama. Sobat Politik, mari kita sorot dulu apa yang terjadi di ruang sidang. Kita diperlihatkan bagaimana hukum ditantang untuk membuktikan sebuah kebenaran substantif. Salah satu poin krusial yang mengemukakan adalah perdebatan tentang keaslian dokumen pendukung. Pakar hukum dan akademisi mempertanyakan, jika memang dokumen itu asli, kenapa yang ditujukan ke publik hanya sekedar hasil scanning, watermarknya, dan mana emboss resminya. Bahkan dalam video sempat ada usulan menarik agar masalah ini dibawa ke Badan Arsip Nasional demi transparansi. Publik berteriak lantang, hukum tidak boleh tebang pilih. Rasa keadilan itu bukan sekedar teks kaku di atas kertas undang-undang, melainkan harus hidup di dalam hati nurani para penegak hukum kita, teman-teman. Nah, di tengah tensi isu hukum yang meningkat ini, tiba-tiba muncul kabar mengejutkan. Terjadi pertemuan 4 mata secara mendadak antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadi yang berlangsung hampir 2 jam. Sobat Politik, pertemuan tertutup sesama tokoh-tokoh besar saat itu memicu analisis tajam dari para netizen dan pengamat. Banyak yang menduga-duga apakah pertemuan ini murni silaturahmi biasa, ataukah ada pembahasan mengenai peta politik masa depan menuju 2029 ini? Atau justru ada pembicaraan mengenai perlindungan hukum di tengah derasnya desakan publik yang meminta agar berbagai dugaan kasus masa lalu diusut tuntas? Ya, banyak netizen juga berkomentar di media sosial agar Presiden Prabowo tetap berdiri tegak di atas jalur independensi dan hukum. Sebagai pemimpin yang dikenal tegas, publik berharap Prabowo mengutamakan kepentingan rakyat banyak ketimbang urusan kelompok atau sekedar balas budi politik. Sobat Politik, satu hal yang pasti, kejujuran dan transparansi adalah fondasi utama jika kita ingin melihat Indonesia maju dan dihormati. Tanpa kepastian hukum yang adil, demokrasi kita hanya akan berjalan di tempat dan rakyat akan terus terpecah belah oleh kecurigaan ini. Bagaimana tanggapan kalian Sobat Politik semua? Apakah kalian yakin isu dokumen ini akan segera ditemui titik terang? Dan menurut kalian apakah agenda terselubung di balik pertemuan 2 jam antara Jokowi dan Prabowo tersebut? Tulis analisis opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melihat dan mengawal isu-isu politik di tanah air. Kita melihat teman-teman di kolom komentar ada banyak tanggapan dari teman-teman kita dan mari kita saksikan bersama di channel ini. Di sini Sugiana berkomentar, teman-teman, Jokowi harus dijemput paksa, hakim harus tegas, jangan takut sama Jokowi. Kita melanjutkan, Amar Meita memberikan komentar dan ini jaksa yang bela rakyat tegas. Hidayat Sukamara berkomentar, semoga jaksa jujur dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, azab menimpa para pembohong.
Solo Siahaan berkomentar, ayo turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Jangan hanya omon-omon, kalau begini sama dengan membiarkan kezaliman di depan mata. Samsu Huda berkomentar, selama si Jack tidak mau hadir di persidangan, kegaduhan makin berlarut dan tidak ada hentinya. Yoko Wakino berkomentar, Andi Azwan Termul ini asli penjilat Jokowi, ngotot, nggak punya malu, pikiran Andi yang penting dapat uang. Mira Muriati berkomentar juga, Masya Allah, mudah-mudahan semua hakim amanah seperti Pak Hakim ini. Semoga Pak Hakim yang amanah selalu dilindungi. Yeti juga berkomentar, nah Mak itu harus tegak, jangan dibodohi-bodohi Jokowi. Oiman Helwati berkomentar, ini baru Pak Hakim yang amanah, tugasnya tidak main, mantap Pak, tegakkan keadilan dan kejujuran. Hasmi John berkomentar, ini semua Termul menghalangi proses hukum. Rini Afriati berkomentar juga, gatal Gajung sandiwara kelas tinggi. Kalau memang benar atau tegas copot jaksa, jangan harus beres. Kita lanjutkan, Sofin Hulu berkomentar, adili Jokowi Pak Hakim supaya rakyat Indonesia jangan buat gaduh. Lili Musitriu memberikan tanggapannya di sini. Ini baru penegak hukum yang adil, semangat Pak tegakkan hukum yang jujur demi Allah. Ayo Bapak Jaksa, tunjukkan kebenaran dan tunjukkan demi negeri yang adil dan makmur ini. Kita lanjutkan, Kasmurni Muri berkomentar, ya Allah, musnahkan dan hancurkan para pembohong di negeri ini. Paja Musa juga memberikan komentarnya, ternyata masih ada penegak hukum yang jujur mengemban amanah negara bertanggung jawab pada Tuhan. Azma Azidin juga berkomentar, kalau hakim semuanya kayak gini, Indonesia aman dari mafia hukum. Semoga hakim kayak gini diberi kesehatan oleh Allah. Suharnoto juga berkomentar, Aswan jangan ngowo aja, tuh udah terbuka kamu pembohong. Wahyudi memberikan juga tanggapannya, saya heran sama polisi padahal dibelakangi undang-undang sampai tunduk sama yang punya ijazah palsu dan merendahkan martabat Anda penegak hukum sampai hari kiamat nanti anak cucumu akan menanggung malu. Kita lanjutkan di sini. Mansya Ardian berkomentar, siapa saja yang ikut dalam kebohongan wajib dipenjara seumur hidup, karena kalau dibiarkan orang seperti itu jadi perusak bangsa nantinya. Bang Zaim Yoiki berkomentar, kalau hukum tidak tegak bisa jadi besok-besok syarat jadi pemimpin wali kota hingga presiden ijazahnya tidak harus asli dan yang penting pintar, berkelik dan berbohong. Nauzubillah min zalik, jangan sampai terjadi. Ya, sobat politik semua, bagaimana analisis dan tanggapan kalian mengenai isu polemik ini? Mari kita sama-sama memberikan komentar kita secara sehat dan secara logika di kolom komentar. Dan jangan lupa saksikan video menarik berikutnya dari channel ini. Saya pamit undur diri, salam demokrasi.